Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop Slow Marslak saat ini telah bersama dengan Bapak Kahar Gading SPT. Beliau adalah Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Pak Kahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau kabar itu Pak. Alhamdulillah sehat Pak Irfan. Ya. Ini Pak Kahar, kita coba ini diskusi sedikit tentang suatu peristiwa nasional yang ada di Gorontalo yang kemarin bulan lalu ya dilaksanakan di mana itu, di Limboto Pak ya? Limboto. Di Limboto, apa yang dikenal dengan kick off. Jadi kick off ini bukan hanya kita kenal di sepak bola, tapi di dunia pemerintahan ada istilah yang dipakai yang digunakan di kegiatan nasional yang ada di Gorontalo. Penjelasannya seperti apa Pak Kahar? Baik, terima kasih Pak Irfan. Memang kick off ini sebetulnya kegiatan pusat yang mengkoordinasikan lintas kementerian ya, begitu ya. Ya. Dan ini berlaku nasional dalam artian bahwa dengan pelaksanaan kick off itu bahwa sinergi pelaksanaan vaksin PMK di seluruh Indonesia itu dilaksanakan serentak gitu. Ya. Nah, pelibatan dalam kegiatan itu tentu juga semua stakeholder peternakan. Jadi termasuk pimpinan daerah di situ untuk senantiasa juga mengkoordinasikan ini lintas sektor, karena urusan PMK ini bukan cuma urusan pertanian Pak. Ya. Tapi juga urusan teman-teman kesehatan misalnya, ada juga Satgas PMK, teman-teman karantina juga di dalam. Nah ini yang harus terkoordinasi dengan baik. Khusus di Provinsi Gorontalo, alhamdulillah ini terlaksana dengan baik dan bisa dipantau langsung oleh Pak Menteri Pertanian pada saat itu. Dan alhamdulillah dengan kick off itu membuat kami bersinergi dan tetap semangat Pak. Oh, gitu ya. Baik kabupaten maupun kota, begitu, kota Gorontalo. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisi Gorontalo masih zero case, masih nol kasus ya. Dan ini saya kira kerja-kerja kita semua Pak, bukan cuma pertanian tapi ada TNI, ada Polri, ada teman-teman Satgas PMK dalam hal ini BPBD provinsi dan BPBD kabupaten kota. Banyak stakeholder yang terlibat kaitan dengan kondisi Gorontalo yang aman PMK per hari ini. Nah, jadi di kegiatan itu bukan hanya dari unsur pertanian dalam hal ini peternakan juga, tapi Forkopimda ya, Forkopimda se Gorontalo dan mungkin kabupaten kota. Iya, iya. Ya. Nah, jadi Pak Kahar tadi disebut PMK, artinya kick off itu substansinya adalah PMK, penyakit mulut dan kuku. Iya. Menurut Pak Kahar, seperti apalah gambaran penyakit mulut dan kuku? Ya, secara teknis memang saya kira sudah banyak kita lihat di medsos ya, gejala-gejala PMK. Nah, boleh saya review lagi. Gejala PMK itu kan ada tanda-tanda khusus di ternak sapi ya. Nah, ternak rentan PMK ini ada beberapa Pak. Jadi supaya masyarakat juga tidak keliru, yang PMK itu ternak pembawa PMK itu ada sapi, kambing atau domba, dan juga babi gitu. Ini yang ternak yang potensi kena PMK. Iya, PMK. Yang lain-lain tidak, yang lain tidak kena PMK. Jadi kita di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo bersama teman-teman Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kota itu fokus ke itu khusus PMK ya. Nah di provinsi sendiri itu sudah terbentuk Satgas PMK provinsi yang diketuai oleh Pak Sekda dan sekretarisnya BPBD, kepala BPBD. Oh, harus ada kepala badan bencana? Iya, kepala BPBD. Karena PMK ini sudah menjadi wabah nasional, Pak. Wabah nasional. Jadi seluruh Indonesia sudah terbentuk Satgas PMK yang dipimpin oleh kepala daerah, oleh sekretaris daerah, dan
pelaksana hariannya atau sekretarisnya itu kepala BPBD. Nah, secara berjenjang di kabupaten kota juga sudah terbentuk, Pak. Dan ini mereka bekerja simultan begitu dalam rangka pelaksanaan. Nah, kami di provinsi sendiri itu lebih banyak ke arah koordinasi, Pak. Ya. Jadi kayak kalau Abawar kalau ambil contoh kayak macam COVID kemarin. Iya. Jadi ada semacam apa namanya istilahnya? Satgas, satuan tugas. Iya. Nah, kalau menurut pakar sejauh mana PMK yang ada di Provinsi Gorontalo yang ada di kabupaten kota yang pasti ada laporannya ke provinsi kan? Iya. Seperti apa? Ya, baik Pak Irfan, saya kira untuk kinerja kerja Satgas PMK saya kira ini secara nasional kita juga menggembirakan, Pak. Jadi walaupun kita baru mendapat suplai vaksin itu per November, akhir Oktober, dan kita alhamdulillah bisa jalan bulan November. Tapi kita sampai dengan hari ini kita kurang lebih 58.000, mau 59.000, Pak. 59.000 dosis yang sudah kita suntikan ke kabupaten kota. Ya, ke kabupaten kota yang sudah realisasi per hari ini. Iya. Jadi update Pak Irfan. Update ya. Update per hari ini itu kami sudah kurang lebih 52.778 atau itu kurang lebih 18%. Dari target? Memang kami tidak target nasional, memang kami target menghabiskan vaksin, Pak. Jadi karena kalau kita 2 bulan saja sudah dapat 2 bulan saja, Pak Irfan, kalau kita sudah dapat kurang lebih 18%. 18%, 2 bulan. Rata-rata 9 kurang lebih 9 sampai 9,5% per bulan, Pak. Ini baru bulan kedua. Per bulan kedua ya. Kalau kita kejar dalam 12 bulan tentu juga angka 100 kita dapat. Akan dapat ya. Ya, akan dapat ya. Dan alhamdulillah juga supporting teman-teman pusat kaitan dengan logistik saya kira luar biasa. Semua logistik PMK itu per minggu kedua atau minggu ketiga Desember itu sudah habis kami distribusikan, Pak. Distribusikan ke kabupaten kota, baik itu desinfektan, obat-obatan, termasuk juga APD dan semua peralatan logistik yang berkaitan dengan PMK, penanganan PMK itu sudah kami lakukan dan sudah standby, Pak, sudah standby di kabupaten. Artinya bahwa kapanpun masyarakat mau ada pengaduan ke dinas teknis kabupaten kota itu mudah-mudahan cepat terlaksana, karena di sana juga, Pak, dikendalikan oleh Satgas PMK masing-masing kabupaten. Dan tentu tim teknis tergabung dalam satu person yang ada di masing-masing dinas. Nah, jadi kalau logistik provinsi pada dasarnya siap untuk membagi ke kabupaten kota. Sudah dibagi, Pak. Sudah dibagi. Nah, per minggu pelaksananya siapa? Pelaksananya kabupaten, Pak. Kota, ya, kabupaten kota. Jadi alhamdulillah juga pekerjaan ini kan memang juga pekerjaan luar biasa karena juga tidak beda jauh seperti COVID kemarin. Ya. Nah, teman-teman juga diberi dana operasional, Pak. Yang di kabupaten kota? Di kabupaten kota kebetulan dititip di PPK, kami di provinsi, kami tinggal ya numpang lewat lah istilahnya. Begitu untuk supaya ini juga memberi semangat juga ke teman-teman kabupaten kota, karena agak sedikit berbeda juga situasinya kalau dibanding dengan COVID. Kalau COVID kan manusia gampang diarahkan. Iya. Kalau hewan ini tipikal peternakan kita di daerah, terutama di Gorontalo ya kan masih banyak hewan lepas, liar ya. Kalau di Jawa itu kan rata-rata dia sudah intensif, sudah dikandangkan, sehingga jangkauannya lebih mudah dan cakupan vaksinnya juga lebih cepat begitu. Tetapi tidak berarti kita juga tidak boleh cepat, Pak. Alhamdulillah kita kemarin sudah vaksin 1 sudah kurang lebih ya hampir 20% lah. Dari suplai vaksin dari kementerian itu sebanyak 75.000, itu kurang lebih 52.000, hampir 53.000. Luar biasa ya. Ini kayak kalau tidak disampaikan kan masyarakat nggak lihat bahwa ternyata memang dinas pertanian dalam hal ini peternakan siap menghadapi musibah PMK. Ya, siap, Pak. Jadi sangat siap. Iya, secara nasional kan memang Pak Irfan ini ada, kalau nggak salah menyisakan 9 provinsi, Pak. Tinggal 9 provinsi dari 36 provinsi itu
menyisakan 9 provinsi yang belum kena, termasuk satunya Gorontalo. Gorontalo. Jadi zona Gorontalo masih Kita kuning, Pak. kuning. Kenapa kuning? Karena padahal belum ada kasus. Iya, jadi di sistem zonasi PMK itu memang diatur, Pak. Terakhir diatur oleh Surat Edaran 1 PMK 08 itu tahun 2022 akhir Desember, Pak. Itu zonasi kita ditetapkan sebagai zona kuning. Jadi di Sulawesi itu, Pak Irfan, masih ada zona kuning 2 daerah, jadi Sulut dan Gorontalo. Kenapa kuning? Karena sebetulnya kita secara teknis masih zero kasus, Pak. Iya, zero kasus kan kita. Tapi kita ada di Pulau Merah, Pak. Oh, berarti zonasi pulau. Zonasi pulau. Jadi zonasi itu mengatur pulau, Pak. Jadi di Pulau Sulawesi ini kan Sulsel kena duluan, terus Sulawesi Tengah, Sulbar, jadi berangsur-angsur. Nah, Gorontalo dengan Sulut belum. Nah, tapi masih zonasi kuning. Ya, artinya apa itu, Pak Kar? Zona kuning itu artinya kita 0 kasus, tapi ada di Pulau Merah. Ada di Pulau Merah. Ya. Ini tidak punya dampak terhadap orang yang nantinya pengusaha yang akan mengirim misalnya daging atau sapi. Kalau pengaruh sih ada, tapi saya kira kecil. Semua kan bisa diantisipasi, Pak. Iya. Di Satgas PMK Satgas PMK nasional yang terakhir nomor 08 itu ada solusi-solusi di sana. Jadi dia menetapkan zonasi, tetapi antara zona merah, kuning, dan hijau itu ada aturannya masing-masing, tanpa harus mengurangi lalu lintas. Tentu, saya contohkan misalnya dari Pulau Merah itu ya mutlak tidak bisa ke Pulau Hijau, ke zona hijau itu pasti tidak bisa. Nah, kita yang dari kuning ke kuning itu boleh dengan catatan misalnya 2 kali vaksin gitu. Sapi yang bisa dilalu lintaskan gitu. Saya kira itu, Pak. Semua ada solusi. Luar biasa ini, Pak Kar. Jadi memang Gorontalo alhamdulillah sahabat Abah Warkop di mana saja Anda berada masih aman, zero kasus. Jadi belum ada kasus tentang penyakit yang sangat berbahaya yaitu PMK. Kalau Pak Kar potret untuk Gorontalo, kira-kira potensinya ada enggak PMK ini? Kalau potensi PMK tentu ada, Pak. Jadi potensi kena PMK itu saya kira di sepanjang daratan Gorontalo itu potensinya cukup kuat. Kenapa saya sampaikan begitu? Saya mengingatkan ke teman-teman yang ada di perbatasan. Pohuwato misalnya, Kabupaten Pohuwato kan kita berbatas langsung dengan Sulawesi Tengah yang alhamdulillah kami dibantu oleh teman-teman Polri, Pak. Teman-teman Polri yang atas inisiasi dan bantuan Pak Kapolda. Pak Kapolda langsung ya? Kapolda yang langsung memerintahkan itu menugaskan unsur Polri di perbatasan. Di perbatasan. Di checkpoint perbatasan. Nah, di Gorontalo sendiri ada 4 checkpoint, Pak. 4 checkpoint. Mana-mana itu, Pak Kar? Checkpoint yang pertama yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah itu ada 2 checkpoint, Pak. Jadi di Popayato Barat, di Popayato ya. Popayato dan yang satunya lagi di Tolinggula. Berbatasan langsung dengan Toli-Toli, tapi masih wilayah Sultan. Nah, 1 checkpoint lagi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara. 2 checkpoint, Pak, yang berbatasan dengan Sulawesi Utara. Yang di Pantai Utara 1. Yang 1 di Atinggola. Atinggola, ya. Atinggola di perbatasan. Itu alhamdulillah dijaga oleh 4 personil, Pak. 4 personil pertanian dan TNI Polri masing-masing 1 personil. Di yang Bonedaah, yang Taludaah. Yang Taludaah artinya perbatasan dengan Gorontalo Pantai Selatan. Pantai Selatan. Nah, itu juga kami dilengkapi 4 personil, 1 TNI, 1 Polri. Bagaimana Pak Kar mengkoordinasikan? Karena kalau dilihat dari cerita ini yang sangat menentukan juga personil yang ada di checkpoint. Karena mereka garda terdepan. Saya kira karena zaman sekarang kan IT sudah cukup. Jadi ada grup WA begitu, jadi kami 1 kali 24 jam bisa saling memantau. Kalaupun ada masalah saya bisa ke polsek terdekat atau unsur TNI yang ada di sana, TNI Polri. Checkpoint itu personil yang di checkpoint langsung memeriksa ternak tersebut atau bagaimana, Pak?
Iya. Maksudnya secara organik atau apalah? Oh tidak, jadi teman-teman checkpoint itu Pak lebih ke arah pemeriksaan dokumen. Administrasinya. Karena, kami juga secara nasional, terutama juga di lingkup yang Pulau Sulawesi ini sudah berkoordinasi sudah cukup lama, baik medik maupun paramedik di masing-masing provinsi ketika ternaknya mau melintas dalam artian masuk Gorontalo ataupun cuman transit, cuman lewat, itu tetap sudah harus dilengkapi dengan surat-suratan. Baik itu uji laboratorium, surat keterangan kesehatan hewan, terutama yang PMK Pak. PMK. Jadi PMK ini kami dan ini saya kira karena sudah menasional, Ya. orang sudah lebih cenderung patuh begitu ya, karena kalau nanti Ini kan sudah wabah kan? ya dokumen-dokumen tidak lengkap ya pasti dilakukan penolakan. Oh begitu. Iya. Dan tidak ada tawar-menawar lagi Pak? Tidak ada tawar-menawar Pak. Jadi menjaga Gorontalo bebas PMK itu juga luar biasa, pekerjaannya yang luar biasa, dan saya kira ini tidak boleh dikerjakan oleh kami pertanian Pak, tapi harus seluruh stakeholder yang terkait bisa saling membantu. Ya, luar biasa Pak, kerja-kerja Dinas Pertanian dalam hal ini bidang peternakan ya, karena ini melindungi masyarakat kan, masyarakat Gorontalo. Pak Kahar, kan di Gorontalo ini yang pasti ya, kalau berbicara marketingnya itu ada di kota Gorontalo, ada restoran besar. Menurut Pak Kahar memang restoran yang ada atau rumah-rumah makan yang besar yang ada ini aman dari yang kita ceritakan tadi? Baik, saya ini menarik sekali ini Warkop ya. Jadi ini juga perlu kami sampaikan ke halayak ramai, ke seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, teristimewa di kota ya. Iya, kota. Karena makanan-makanan asal ternak ini juga cukup marak di kota. Perlu kami sampaikan bahwa di kota Gorontalo semua bahan baku yang yang digunakan untuk bahan baku untuk makanan-makanan asal ternak itu yang cepat saji ya, itu memang kami pantau Pak. Jadi dan saking rumitnya mereka juga tidak serta-merta itu memasukkan gitu. Jadi saya contohkan Pak Irfan ya, ada salah satu franchise misalnya makanan ringan di sini yang cukup terkenal. Itu alhamdulillah sekarang sudah mengantongi sertifikat NKV. Wah, luar biasa. Tapi jangan sebut itu, Pak. Sudah luar biasa. Sudah mengantongi sertifikat dan itu berlaku internasional, Pak. Jadi istilahnya apalagi NKV sudah ada, juga kehalalannya juga sudah, uji laboratorium bebas penyakit juga sudah, tempat penyimpanan kami periksa rutin begitu. Nah, ini saya kira juga harapan kami dari Dinas Pertanian ini membuat rasa nyaman gitu, rasa nyaman kepada masyarakat pengguna bahwa bahan baku asal ternak yang digunakan oleh industri tempat jualan makanan itu sudah betul-betul kami pantau, Pak. NKP Abah Warkop tahu itu satu sertifikat yang semua aspek ya, dari teknis, kesehatan maupun kehalalan dipenuhi kan. Yang pertanyaannya Abah Warkop itu, Pak Kahar, loh kok kenapa harus satu? Baru satu. Jadi memang NKV ini Pak Abah Warkop jadi gampang-gampang susah sebenarnya. yang sudah memenuhi satu sertifikat NKV di Gorontalo itu sebetulnya juga perusahaan yang sudah bertaraf internasional. Pun begitu masih ya ada saja kesulitannya untuk memenuhi NKV itu, dan NKV pun kan ada tipe-tipenya Pak. Ada yang diawasi setiap 3 bulan sekali, ada setiap 6 bulan, ada yang setiap tahun. Gitu. Nah, ini sertifikat NKV, nomor kontrol veteriner maksudnya. Nomor kontrol veteriner. Ini lebih ke arah jaminan kesehatan produk hewan itu sendiri. Jadi dia terpisah dengan yang halal Pak. Jadi, terpisah. Ya, jadi boleh saja, bisa jadi halal tapi tidak sehat. Ada Pak, ada yang begitu, halal tapi tidak sehat. Gitu. Tidak layak. Tidak layak. Nah, ini salah satu perusahaan yang sudah NKV di Gorontalo ini, dia sudah halal dan sudah layak dari aspek kesehatannya. Sehingga ya orang bilang masyarakat pokoknya
makan dia tutup mata, aman. 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 Ini nanti Abah Warkop mau ingin telusuri perusahaan apalah itu, rumah makan apa, tapi di kesempatan ini Abah Warkop atau Pak Kahar kita tidak harus menyebutkan nama. Hanya ini suatu prestasi besar, tapi harapan masyarakat melalui channel ini, saya kira kalau boleh walaupun sulit, rumah makan yang itu harus melengkapi NKP. Kira-kira ada program seperti itu? Ya, memang secara nasional kami disupport oleh teman-teman dari Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Kesmafet, Pak. Direktorat Kesmafet, alhamdulillah Direktur Kesmafetnya sudah sempat berkunjung di Provinsi Gorontalo dan melihat langsung itu. Memang harapan kita semua ini NKV itu, Pak. Tapi memang NKV ini kan ada standarnya. Yang ya kadang-kadang standar itu agak sulit dilampaui oleh teman-teman pengusaha yang menengah ke bawah lah. Karena persyaratannya mungkin sangat ketat. Iya, sangat ketat, Pak. Persyaratannya sangat ketat. Dan memang dengan mengantongi sertifikat NKV ini tentu juga rasa aman, rasa apa itu. Itu yang pakai istilah kita makan tutup mata jadi. Iya, itu saya kira jaminan ya, jaminan. Tapi kita berharap juga semua perusahaan-perusahaan di Gorontalo bisa NKV, dan ini kurang lebih 6 apa 7, Pak, sementara kita gagas untuk mengarah ke sana. NKV itu memang tidak boleh jadi seminggu 2 minggu atau itu bisa setahun, Pak. Contoh misalnya ada salah satu yang kami sudah beri sertifikat NKV itu, dia kan tadinya masih ada temuan minor gitu, kekurangan kecil. Contoh misalnya perusahaan-perusahaan yang menjual daging beku atau menyimpan chicken frozen yang sifatnya beku, kan mestinya ada genset, Pak. Karena kapan listrik kita mati dan genset tidak segera mensuplai listriknya, kan suhu simpannya kan menjadi turun. Akan mempengaruhi. Kalau suhu simpannya turun, kan ini bisa masuk jadi jamuran apa segala macam. Dengan begitu, nah dengan menjaga stabilitas penyimpanan ini yang saya kira termasuk processing, Pak. Bagaimana cara memasaknya, bahan baku yang dipakai itu nanti kami pantau dan ini di Provinsi Gorontalo sudah ada tim NKV-nya. NKV-nya ada mereka satu tim bertiga, dan kami juga supportingnya untuk dalam hal pembinaan dan koordinasi. Pak Kahar, itu kan dari daging. Bagaimana produk-produk hewan lainnya seperti telur, susu? Ya, ada satu yang sementara kami gagas, Pak. Salah satu perusahaan ayam petelur di Kabupaten Gorontalo. Tetapi pada saat baru mendekati sertifikatnya mau oke, perusahaannya mundur gitu. Mundur karena mungkin alasan pembiayaan atau manajemen ya, Pak. Tapi kami tidak habis pikir, jadi kita pindah lagi ke perusahaan yang lain lagi. Memang kita berharap Pak Abah Warkop perusahaan-perusahaan yang menjual produk peternakan seperti daging, telur chicken frozen, kita kebanyakan dari luar, Pak. Ini harapannya ada 1-2 yang mewakili komoditi itu, produk itu yang sudah NKV, sehingga masyarakat makin paham kaitan dengan pentingnya kesehatan produk-produk itu. Makanya namanya Kesmafet. Ya. Persoalannya Pak Kahar, kalau Abah Warkop lihat ini NKP ini tidak terlalu familiar di masyarakat. Jadi mungkin masyarakat masih awam ya. Jadi Abah Warkop pasti akan coba lebih mendengungkan soal nomor kontrol veteriner ini, yang karena sangat bersentuhan dengan kesehatan kita. Sebagai closing statement dari pembicaraan kita ini, Pak, tentang PMK ada hubungan dengan kick off kemarin. Jadi begini, kaitan dengan PMK dan kick off ini kan sebetulnya juga bentuk sinergi antar daerah, antar provinsi dan secara nasional, bahwa ini sudah digaungkan serentak. Pelitnya sudah ditiup. Ya, pelitnya sudah ditiup. Ya, kita start. Nah, tentu juga kerja-kerja kita di Dinas Pertanian dan teman-teman di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kota, Pak, itu tentu juga sudah terlihat. Abah Warkop. Buktinya kita mampu mempertahankan Gorontalo masih zona zero kasus. Satu lagi, Pak, yang saya mungkin bisa ditambahkan di sini,
mungkin juga untuk masyarakat yang ada di perbatasan, baik di Pohuwato, teman-teman di Gorut. Tapi saya kira ini kerja kita semua, bahwa daerah tetangga kita Sulawesi Tengah itu sudah hampir merata Pak PMK-nya. Artinya PMK ini kan sudah mengintip di batas di batas Torai. Tinggal motola sadiki masuk. Ya. Jadi ini memang juga kerja kita semua Pak untuk pengamanan di perbatasan, baik yang daerah produk-produk atau hewan yang masuk ke Gorontalo maupun yang sekedar melintas. Karena daerah kita juga ini menjadi perlintasan yang cukup ramai Pak. Ya. Dari Sulsel, Sulbar, Sulteng itu banyak ke Manado, ya, yang ke utara. Itu kan dia menggunakan wilayah kita, jalur kita ya. Jalur kita. Nah, kurang lebih 7 jam dia lewat darat Pak melalui dan ini yang harus kita jaga. Di atas inisiasi Pak Kapolda ke kami di Dinas Pertanian, kami sudah membangun di sana Pak biosecurity. Ya, jadi portal biosecurity di sana, jadi semua ternak yang lewat itu harus melewati itu portal biosecurity, yang insya Allah ini juga menjadi penjagaan kita di pintu masuk gitu. Jadi selain juga memeriksa dokumen-dokumennya. Jadi peranan Polri juga besar Pak ya? Oh, saya kira besar Polri dan TNI. Polri TNI luar biasa. Ya. Oke. Bagaimana kesiapan dengan aparat Bapak? 1x24 jam, kalau kita menjaga wabah ini kan nggak ada waktu istirahat. Itulah kerja-kerja yang Pak. Jadi saya kira dengan keterbatasan personil begitu, kami juga tetap optimalkan ini semua. Saya kira tinggal ngatur Pak, tinggal atur jadwalnya. Tapi teman-teman Polri dan TNI saya kira senantiasa menjaga di perbatasan yang paling ramai, terutama yang di Atinggola, yang berbatasan langsung dengan Sulut, dan satu lagi di Papayato. Itu pintu masuk yang paling ramai? Pintu masuk yang paling ramai. Masuk, baik dia masuk ke wilayah Provinsi Gorontalo atau cuma sekedar transit. Iya. Seandainya Pak Kahar ada kasus di luar dari perkiraan kita, misalnya tengah malam, sikap dari aparat pertanian dalam hal ini peternakan bagaimana? Oh, jadi kalau ada mitigasi kaitan dengan itu. Iya, mitigasi. Jadi makanya itu teman-teman Polri yang harus ada di sana, dan komitmen itu kan dibangun dari atas Pak. Jadi Satgas PMK provinsi itu kan pembinanya Pak Kapolda, Pak Gubernur dan Pak Danrem. Pembina itu? Iya, pembinanya. Jadi ke bawah-bawahnya itu ada Kapolres. Jadi berjenjang seperti itu, seperti COVID Pak. Jadi itu. Jadi kalau ada teman-teman yang dari luar dan mungkin ada yang tidak sesuai dokumen, terutama untuk yang PMK, itu kita tolak Pak. Kita pasti tolak. Iya. Oke Pak Kahar, mungkin ada hal-hal yang lain bisa disampaikan, karena ini persoalan kesehatan manusia. Jadi saya kira pada seluruh masyarakat Gorontalo, mari kita sama-sama menjaga daerah kita dari penyakit hewan menular ya. Jadi bukan cuma PMK ya, karena tusi kami di Dinas Pertanian itu warkop jadi cukup banyak. Jadi menjaga wilayah kita bebas PMK, wilayah kita bebas antraks, wilayah kita juga minim rabies gitu. Jadi ini yang tugas-tugas kerja-kerja kita yang harus disupport, dan kami juga tentu tidak bisa bekerja sendiri dan butuh dukungan instansi terkait. Saya kira demikian. Ya, tapi peranan dari Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dan dalam hal ini juga bidang peternakan, ya kalau Abah Warkop lihat dari catatan yang ada, data yang ada, luar biasa ini kerja. Harus selalu siap dan jaga kesehatan ini Pak. Karena memang menjaga keamanan masyarakat Gorontalo kan. Jadi sahabat Abah Warkop, Dinas Pertanian dalam tanda kutip tidak tidur melihat ini. Siap siaga 1x24 jam. Itu komitmen Pak. 24 jam Pak. Bukan lagi 1x24 jam. 24 jam. 24 jam harus siap siaga. Oke Pak Kahar, terima kasih atas kesempatannya. Abah Warkop merasa bersyukur karena inilah informasi yang penting kepada masyarakat, edukasi hal-hal yang mungkin kurang begitu diketahui, yakni PMK, penyakit mulut dan kuku yang telah mewabah di Indonesia, dan alhamdulillah Gorontalo masih 0 kasus
belum ada kasus tapi di zona kuning. Sekali lagi terima kasih Pak KR. Demikian sahabat Abang Warkop dari Gorontalo untuk Indonesia. Salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.